Julo yang tidak pernah hadir dalam pembahasan Galbay kali ini datang dengan membawa peringatan yang bisa membuat nasabahnya ini panik. Di sini ada postingan dari Fahri Marcel gitu ya, di grup Facebook Raja Galbay gitu ya. Di sini dia bilang surat somasi dari Julo om, katanya mau dimasukin ke jalur hukum. Gimana tanggapannya om-omku? Nah, ya Julo ini kan nggak pernah ya kedengeran kalbai Julo gitu kan sedikit sekali gitu ya. Tapi sekali datang, sekali muncul, sekali bangkitnya langsung somasi masukin ke jalur hukum gitu. Oke, ini ya resmi dari Julo Finansial langsung ya checklist biru gitu kan. Bukan dari nomor-nomor DC yang tidak dikenal. Sepertinya Julo serius gitu. Nah, coba kita bedah di sini. Mari kita bedah di sini. Oke. Yang pertama somasi pertama yang terhormat Bapak Ibu siapa ini gitu ya. Jadi ini baru somasi pertama, ada somasi kedua, ketiga mungkin gitu ya. Nah, kami informasikan bahwa data Anda akan kami proses untuk pelaporan ke SLIK OJK dan FDC AFPI. Segera respon pesan ini apabila masih ada itikat baik untuk menyelesaikan tunggakan di Julo. Jika tidak diselesaikan, maka satu, kami berhak menempuh upaya hukum dengan biaya dibebankan kepada Anda. Dua, petugas lapangan dapat dikirimkan ke alamat Anda. Tiga, nama Anda akan tercatat di SLIK OJK dan FDC yang akan menyulitkan akses pinjaman di masa depan. Untuk negosiasi pembayaran tagihan Anda di nominal 400.000, 100 perak, segera respon pesan ini atau melalui WhatsApp di 0 sekian-sekian. Catatan apa nggak tahu gitu ya. Nah, yang paling membuat bingung, waspada, concern adalah yang nomor satu ini ya. Kami berhak menempuh upaya hukum dengan biaya dibebankan kepada Anda. Udah mah nasabah ini galbay, si Julonya ini mau tempuh jalur hukum, biayanya yang bayar nasabahnya, gitu kan ya. Nah, bagaimana jika nasabahnya ini memang nggak punya sama sekali, gitu ya, mau bayar pakai apa, gitu kan? Nanti misalkan di pengadilan, ya, Bapak punya apa Pak? Saya nggak punya apa-apa. Hakimnya nanya, gitu kan ya, Bapak punya apa Pak? Ya, saya nggak punya apa-apa Pak. Orang utang pinjol aja saya gagal bayar, boro-boro yang lainnya. Nah itu gimana gitu ya kalau sudah seperti itu. Nah mari kita bedah di sini. Yang pertama, ketika penggugat ya Julo ini posisinya penggugat ya, menggugat Anda, menggugat nasabahnya. Nah ketika sang penggugat ya ingin memperkarakan nasabahnya, maka yang bayar duluan itu adalah dari penggugat, bukan nasabahnya. Ya, misalkan biayanya 15 juta sampai 30 juta. Nah, itu yang bayar itu Julo dulu, guys ya, bukan Anda dulu. Itu sudah pasti seperti itu. Ya, tidak bisa nasabahnya yang bayar duluan gitu. Mau gimana? Nasabahnya bayar duluan gitu kan. Nah, pasti pihak Julonya dulu atau pihak krediturnya dulu. Oke? Yang pertama itu. Yang kedua adalah jika menang si Julo ini, jika menang gitu ya, si pihak Julo ini menang melawan Anda, maka Anda nanti biasanya di dunia finance gitu ya, yang galbay-galbay seperti ini, itu Anda nanti disuruh nyicil ya. Nyicilnya itu ditentukan juga oleh hakim karena melihat kondisi Anda gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sita aset. Ya, misalkan Anda utangnya 400.000 ini ya, 400.000 mau tempuh jalur hukum, ini kan nggak masuk akal sebenarnya gitu ya, tapi nggak apa-apa dibahas aja gitu. 400.000, 100 gitu ya. Nah, Anda punya aset berapa yang kira-kira bisa dijual sampai 400.000 gitu kan? Misalkan kipas angin Anda, ya kan, yang harus diputar manual dulu pakai jari baru jalan gitu kan ya. Itu misalkan harganya 25.000 dijual. Yang kedua, mesin cuci Anda. Ya, mesin cuci Anda yang kalau ngeringin itu yang glodok 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 gitu kan ya. Itu dijual lagi ya. Kisaran 150 misalkan itu sudah terkumpul 175 terus saja ya. Tapi masalahnya si Julonya mau nggak menyita aset Anda terus melelang hal tersebut, ya kan? Nyita kipas angin Anda, Cosmos itu yang depannya udah nggak ada itu, ya kan? Karena buat muterin sih, muterin baling-balingnya itu kan gimana? Itu mau dijual kemana gitu kan? Nyuruh karyawannya ngejualin, nyuruh DC Julo ngejualin gitu kan? Kan nggak mungkin ya. Mesin cuci Anda ya kalau dibongkar itu mungkin ada celana dalam Anda nyangkut di situ, ya kan nggak mungkin juga gitu kan ya. Nah, jadi biasanya kalau sudah seperti itu, hutang Anda itu dijual ke pihak ketiga, ke debt collector guys ya, ke perusahaan penagihan seperti Kolmitra gitu kan ya.
dijual, nanti yang nagihnya pihak ketiga. Makanya Julo itu suka mengauto lunaskan hutang-hutang nasabahnya. Ini di sini ya. Ini ada email ini 2 tahun yang lalu ini ya. Ini di video saya nih ya. 4 Juli 2023 itu Julo itu auto lunas, guys. Nih ya. Julo menyampaikan pemberitahuan resmi bahwa sejak tanggal 26 Juni 2023 perjanjian pemberian fasilitas pendanaan Anda perjanjian dengan nomor sekian 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 tertanggal 15 Juni 2023 Pascal International PT Ltd dalam hal ini sebagai pemberi pengalihan telah mengalihkan utang Anda kepada Blue Finance PT Ltd gitu ya. Jadi suka mengalihkan utang ya kan ke pihak ketiga, nanti Anda ditagih oleh pihak ketiga gitu ya. Apa resikonya ditagih pihak ketiga oleh Julo ini? Resikonya ditagihnya lama ya kan, lama sekali ditagihnya, guys, bisa sampai setahun 2 tahun gitu ya, karena sudah dibeli sama perusahaan debt collector, perusahaan penagih utang ya. Terus saja, guys, kalau seperti itu ya. Makanya paling benar itu adalah ganti nomor HP gitu ya. Nah ini juga sama ya, di sini Julo nih ya, Julo PT Kolektius sebagai pihak ketiga dari Julo gitu, berarti Julonya ini sudah menjual ke PT Kolektius gitu ya. Daripada ke pengadilan, galbainya 400, galbainya 5 juta, galbainya 10 juta, galbainya 20 juta, tapi biayanya sampai 30 juta dan ya hasilnya itu sita kipas angin Anda, ya nggak mau Julonya, masih mending dialihkan ke PT Kolektius ya kan. Ini sudah 2 tahun yang lalu seperti ini gitu ya, jadi jangan panik, oke. Waduh ya kan, ini ya upaya hukum gitu. Nah yang pertama itu, yang kedua upaya hukum itu adalah upaya hukum perdata, guys ya, bukan pidana gitu loh. Berarti Anda tidak bisa dipenjara ya, mau galbainya 400, mau galbainya 400 juta ya nggak bisa, hukum perdata kok ya di pinjol itu, oke. Nah yang kedua, petugas lapangan dapat dikirimkan ke alamat Anda gitu ya, silakan saja gitu ya, mau datang silakan datang gitu kan ya. Nah benefit atau manfaat menemui DC lapangan adalah DC lapangan ini akan bikin laporan ke kantornya bahwa Anda ini sudah tidak bisa lagi melunasi gitu ya. Misalkan ada DC yang datang, DC Julo datang ke rumah Anda bilang, aduh mas maaf saya nggak bisa datang, nggak bisa bayar nih gitu kan ya. Nah nanti DC lapangan ini akan memberitahu atasannya bahwa Anda sudah tidak bisa bayar lagi. Lalu atasannya akan memberitahukan kepada manajemen, sehingga nanti manajemennya itu akan mengalihkan pinjaman Anda ke pihak ketiga yang akan ditagih sangat lama sekali ya, oke. Nah nomor 3, nama Anda akan tercatat di silik OJK dan FDC yang akan menyulitkan akses pinjaman di masa depan. Jadi Anda nggak bisa kredit lagi. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Silahkan Anda cari uang yang banyak ya kan. Negara sudah begini ya kan. Pinjol ilegal masih marak, pinjol legal juga masih ada gitu kan. Mau gimana gitu kan. Sudah, masih mending bertahan saja, bertahan hidup saja gitu, oke. Nah mari kita lihat pengalaman-pengalaman galbainya dari orang-orang yang sudah galbai di Julo ya. Yang pertama, santai mas bro, saya 22 juta belum denda bunga udah setahun lebih gitu ya. Galbai kok receh, gue galbai 10 juta aja masih ayem nih, udah jalan 4 bulan ya. Somasi itu cuma sekedar surat peringatan resmi saja dari firma hukum. Mereka tidak akan berani bawa kamu ke jalur hukum, terlalu kompleks dan buang duit buat mereka, betul ya. Santai aja, Judo galbai 3 tahun cuma teror di WA, kagak ada yang datang, lokasi Jakut tuh nggak ada yang datang ya. Ini Jakarta Utara loh ya kan. Tapi di sini petugas lapangan dapat dikirimkan ke alamat Anda gitu ya, belum tentu didatangi juga. Jadi jangan takut-takut lah galbai itu ya. Di sini ada yang bilang bayarlah dancuk gitu ya, ya kan, biarin aja guys ya. Tapi saya itu aja ya, saya klik kick gitu ya. Tapi Anda ya kalau nemu-nemu begini ya kan, itu biarin aja guys, gak usah terpancing, gak usah apa gitu kan ya. Karena pasti ada orang yang seperti itu ya. Oke, semoga video ini jelas ya, bahwa yang namanya Julo ya tiba-tiba memberikan somasi dan jalur hukum ini, intinya ya, ini itu tidak akan terjadi. Nomor 1 ini tidak akan terjadi gitu ya. Yang nomor 2, nomor 3 kemungkinan akan terjadi, apalagi nomor 3 gitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.